ataupun kesepakatan bahwa kalau ada orang yang dari pihak agama manapun yang menghina agama yang lain, maka serahkan kepada kami. Kalau Islam yang menghina, serahkan kami. Kalau Nasrani yang menghina agama lain, serahkan kepada agama Nasrani. Biar kami yang menyelesaikan. Jangan perkara ini sampai kepolisian, akhirnya nanti ribut Sumatera Utara, perang gara-gara agama. Kita sepakat di sini tidak mau perang gara-gara agama. Kita mau damai di Sumatera Utara ini. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi satu video dan sekaligus untuk kita merekomendasikan nanti penista-penista agama yang tentu saja sudah meresahkan masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Kristen Apakah kemudian Ustadz Fahrul ini konsisten dengan omongannya atau seperti apa saya tidak bisa menilai seperti apa integritas dari Pak Ustadz ini. Tetapi teman-teman sekalian, ada yang aneh karena saya dengar dari teman saya seorang jurnalis itu dia katakan bahwa video ini, karena beliau juga yang mengirim ke saya, video ini itu dari organisasi Gapai bersama dengan HBB, di mana Gapai datangi kantor HBB untuk apa? Untuk kerjasama dalam hal ini. Nah, teman-teman sekalian, ada satu narasi yang saya tertarik bahwa silakan pihak kepolisian memfasilitasi kami, membantu kami, mempermudah jalan kami, kurang lebih seperti itu, ketika kami akan memberikan laporan-laporan. Dan juga dia tekankan yang kedua, yang menista dari pihak Nasrani. Tapi sebenarnya saya tidak setuju jika dibilang Nasrani karena Nasrani itu adalah satu sekte dalam iman kekristenan Jadi saya tidak merasa Nasrani, saya orang Kristen pengikut Kristus Jadi katanya serahkan kepada HBB. Dan jika yang menista dari pihak Islam, serahkan kepada Ustadz Fahrul. Dan ada Ustadz yang satunya tadi yang melaporkan Juman, Nora, dan Ari, dan si Rifa itu Nah, teman-teman sekalian, sebelum panjang lebar untuk kita berkomentar, dan juga saya rekomendasikan nanti beberapa Ustadz yang menista agama Kristen, dan juga tentu saja polemikus-polemikus yang mengganggu kekristenan, bahkan sangat keji penistaan-penistaan yang mereka lakukan. Nah, kita akan rekomendasikan itu, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu video mereka yang ada berikut ini. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Muhammad Darul Sur beserta Bapak Lamsia, Ustadz Martono, dan teman-teman dari berbagai agama, khususnya di Sumatera Utara, memohon kepada Bapak Kapoldasu dan jajarannya agar hari ini ataupun sekarang ini sedang ribut masalah penistaan agama. Jadi kami mohon kepada Bapak Kapoldasu dan seluruh jajaran di Poldasu agar kami dijembatani untuk kami berkumpul berapa agama khususnya yang ada di Sumatera Utara, akan menyatakan suatu pernyataan sikap ataupun kesepakatan bahwa kalau ada orang yang dari pihak agama manapun yang menghina agama yang lain, maka serahkan kepada kami. Kalau Islam yang menghina, serahkan kami. Kalau Nasrani yang menghina agama lain, serahkan kepada agama Nasrani. Biar kami yang menyelesaikan. Jangan perkara ini sampai kepolisian, akhirnya nanti ribut Sumatera Utara, perang gara-gara agama. Kita sepakat di sini tidak mau perang gara-gara agama. Kita mau damai di Sumatera Utara ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Oke, terima kasih. Saya Ketua Umum Ormas Bangsa Batak bersama ada Ustadz Martono, Ustadz Darul. Kami selama ini kan berada di garda terdepan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kami tidak akan membela siapapun yang menista agama. Tapi juga perlu ada suatu solusi
berdua juga ada duduk bersama, sehingga tidak ada yang merasa dihina, tidak ada yang merasa direndahkan. Kita sebagai warga negara harus hidup rukun, toleransi, saling menghargai. Siap. Saya pikir itu ya Pak Siap, Ustadz ya. ya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, saya harus tepuk tangan dulu. Ya. Kenapa saya tepuk tangan? Karena memang ini yang saya suka ya. Saya suka jika memang ada kerjasama seperti ini ya, dan ada ustadz ya seperti ustadz ini yang punya pemikiran yang wow luar biasa ya. Ya saya kagum lah ya, itu saja intinya. Saya aja tidak omong banyak. Tetapi ya, tetapi ini teman-teman sekalian, apakah kemudian nanti ini bisa dipertanggungjawabkan? Apakah ini ucapannya ini ada integritasnya gitu ya? Maka untuk membuktikan hal itu teman-teman sekalian, ya saya akan direkomendasikan ya beberapa nama yang perlu diciduk, yang perlu dilaporkan ke polisi yang telah membuat gaduh dan menista agama Kristen. Oke, saya mulai dari Ustadz dulu. Yang pertama, Ustadz Ahmad Kainama yang berkata bahwa Yesus menikah, istri Yesus belum tumbuh buah dada, Yesus punya anak, dan Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, lahirlah Yesus yang diangkat jadi Tuhan oleh orang-orang Kristen. Ini Ustadz Ahmad Kainama. Dan mengolok-olok lagi tentang Tuhan Yesus Kristus yang disalib, kurang lebih seperti cara Ratu Entok yang menghina kekristenan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz Arifin Nababan yang menghina Alkitab, melecehkan Alkitab di dalam pengajiannya, apakah itu di sebuah masjid ya, karena kalau nggak salah itu di kegiatan akbar ya untuk umat Islam, membandingkan Alkitab dengan Al-Quran, seakan-akan Alkitab kalau dibaca hilang tenaga, loyo, iya kan? Lalu ketika dibaca Al-Fatihah oleh umat Islam, maka itu kuat ya, jadi dia bikin sulap begitu teman-teman sekalian ya, turunkan tangan gitu. Jadi waktu baca Alkitab tangannya lemas gitu. Ketika baca Al-Quran, kuat tangannya ya, nggak bisa. Ya, nah itu. Kemudian tentu saja banyak bukti-bukti video lain ketika dia menghina kekristenan. Ya, saya bisa buktikan itu jika dimintakan. Yang ketiga, Ustadz Nandar ya, yang juga di TikToknya suka menghina kekristenan. Dan juga berkata, Yesus menikah dan berpoligami. Istri-istri Yesus itu dia sebutkan salah satunya Maria Magdalena. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ya tentu saja Ustadz Somad yang tak kalah, tak kalah penghujatannya. Disalib ada jin kafir, itu kan nggak diproses itu Pak. Ya kan, nggak diproses. Ya, siapa lagi ya di kalangan Ustadz ini ya? Sebenarnya ada banyak sekali teman-teman, tapi saya agak lupa nama mereka. Oh, Ustadz Bangun Samudra. Ada Ustadz Jairene Handono. Iya kan? Lalu yang lain-lain itu ada Ustadz Ipung Atria. Ipung Atria ya. Yang juga mengolok-olok Alkitab. Yang menghina Alkitab. Kemudian Ustadz Donditan. Ya, Ustadz Donditan. Gitu. Yang bilang Yesus digantung di pohon. Ya. Kemudian bilang Injil itu palsu, Alkitab itu sudah palsu. Begitu. Lalu ada beberapa lagi ya yang TikToker. Ada si Hesti. Ya. Yang juga menghujat Nonot. Menghujat Nonot ya gitu ya. Lalu ada lagi yang saya rekomendasi, mungkin cukuplah 10 nanti ya. Ada Apologet Muda. Ya teman-teman sekalian ya, akun TikToknya Apologet Muda. Ya, yang tidak berani open cam itu. Juga sama, menghina Tuhan Yesus, menghina Rasul Paulus, Paulus lah, nabi palsu dan lain sebagainya. Nah, ini rasul ini, dalam Kristen ini rasul. Ya, dan ini suatu penistaan bagi kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, kembali lagi ya dalam narasi saya di awal, apakah Ustadz Fahrul ini itu bisa dipegang omongannya? Maka nama-nama yang sudah rekomendasikan tadi, silakan Pak, silakan.
Nah, jika dari teman-teman, dari Kristen diketahui menista agama Islam, silahkan sampaikan ya kepada HBB. Biarlah nanti HBB yang akan melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, teman sekalian, mungkin kurang lebih seperti itu, dan di akhir video saya akan tampilkan 2 video saja ya. Karena buat saya setidaknya 2 orang ini saja ya diamankan oleh Ustadz tadi ya, disampaikan kepada polisi ya, diberikan LP-nya begitu ya. Siapa? Yaitu Ustadz Ahmad Kainama dan si Hesti ya. Kita lihat video mereka yang ada berikut ini, dan sekaligus saya menutup video kali ini teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. O itu O, jadi Tuhan kau A-O, au, Tarzan. Diam ya nak ya, nanti kalau udah besar jadi Tuhan kau ya. Aduh, diam ya nak ya, kalau udah besar jadi Tuhan kau ya. Mimi nak Mimi, Mimi. Kalau gini udah bikin kacamata itu. Mau hujan, lahir dan anak perempuan belum tumbuh dadanya. Jadi jangan melihat bahwa pernikahan Yesus itu ketika Yesus umur 28, 30, Maria Magdalena 20, 24, come on. Yesusnya masih antara usia 12 atau 13 atau 14 tahun. Karena itu tidak pernah diceritakan Yesus 12 sampai 29 di dalam Bible, betul? Perempuannya jauh lebih muda dari itu. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya. Tuh. Tapi dia sudah dipinang. Berarti ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah 2 kali. Iya, jadi beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetujui oleh Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan.